Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprizal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS jaringan komputer yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini tugasnya yaitu membuat sebuah infrastruktur jaringan menggunakan aplikasi Casco Packet Tracer. Di sini saya jelaskan. Di sini menggunakan beberapa IP address, yaitu 3 IP address. IP yang pertama 192.168.5.0. Untuk IP yang kedua 192.168.6.0, dan untuk IP yang ketiga 192.168.7.0. Kemudian untuk komponennya bisa kita lihat di sini. Untuk yang pertama yaitu kita butuhkan sebuah router, kemudian ada sebuah server, ada PC, access point, laptop, kemudian ada central office server, kemudian ada 2 buah tower, dan ada 2 buah smartphone. Untuk konfigurasi yang pertama kita masuk di routernya. Untuk konfigurasi router kita masuk di config, kemudian kita setting IP address yang fast ethernet 0/0. Untuk IP router kita setting di sini yaitu 192.168.5.1. Kenapa 5.1? Karena router ini akan kita jadikan sebagai gateway. Jika sudah memasukkan atau menyeting IP routernya, selanjutnya kita setting di IP server. Untuk IP server kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke fast ethernet. Di sini untuk IP-nya kita masukkan 192.168.5.2. Mengapa 5.2? Agar IP server ini masih satu network dengan IP router. Kemudian untuk gateway-nya bisa kita lihat di sini. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP dari router yaitu 192.168.5.1. Jika sudah menyeting IP servernya, selanjutnya kita buat DHCP IP DHCP server. Untuk settingannya bisa kita lihat di sini. Untuk namanya kita bebas. Kemudian untuk default gateway ini merupakan IP dari router yaitu 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS di sini nanti kita setting DNS. DNS ini gunanya untuk bisa mengakses sebuah situs. Untuk DNS-nya kita masukkan di sini IP server 192.168.5.2. Kemudian kita save. Jika sudah, kita setting selanjutnya yaitu IP PC. IP PC, kemudian kita masuk ke fast ethernet. IP ini bisa kita setting di DHCP karena sudah kita buat tadi di komputer server. Untuk IP-nya bisa kita dapatkan 192.168.5.3. Untuk lebih jelasnya kita lihat di desktop. Untuk subnet masnya otomatis. Kemudian untuk default gateway kita dapatkan tadi yaitu IP router 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.5.2 yaitu IP server. Jika sudah menyeting IP PC, selanjutnya kita setting IP laptop. Untuk IP laptopnya kita lihat di sini. Pertama kita rubah dulu laptop ini sebelumnya menggunakan port untuk kabel. Selanjutnya kita rubah di sini untuk agar bisa laptop ini menjadi wireless. Selanjutnya kita setting IP-nya di
interface, kemudian wireless. Di sini saya mengaturnya menggunakan password pada access point, jadi kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Kemudian untuk IP-nya bisa kita DHCP karena sudah disetting di server tadi, maka didapatlah IP-nya 192.168.5.4. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja di desktop. Kemudian untuk gateway-nya tadi gateway dari router, kemudian untuk DNS yaitu IP dari server. Jika sudah, kita coba testingnya menggunakan surat. Apakah sudah terhubung? Kita tes dari router ke server. Jika statusnya sudah sukses, maka berhasil. Kemudian kita tes lagi dari router ke PC, kemudian dari router ke laptop. Kita coba ulang valid, sudah sukses. Kemudian dari server ke PC, kemudian sukses. Kemudian dari server ke laptop, sukses. Jika semuanya sukses, selanjutnya kita setting dari CO ini, yaitu Central Office Server. Untuk menyetingnya kita masuk ke config, kemudian untuk menyeting IP-nya kita masuk ke backbone. Langsung saja kita DHCP kan untuk IP-nya karena sudah kita setting di server tadi. Maka didapatlah IP-nya 192.168.5.6. Dan subnet masknya ini. Kemudian untuk gateway sudah kita setting tadi, yaitu dari IP router, kemudian DNS dari IP server. Jika sudah, selanjutnya kita setting dari CO yang sebelah kanan. Sama seperti tadi, kita masuk ke backbone, kemudian kita klik di DHCP, maka didapatlah IP-nya secara otomatis, yaitu 192.168.5.7. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya sama tadi, yaitu IP router, dan DNS-nya merupakan IP server. Jika sudah, coba kita testing terlebih dahulu apakah berjalan. Kita setting dari CO ke server. Kita delete terlebih dahulu. Jika statusnya sudah sukses, maka sudah berhasil. Kita tes lagi dari server ke CO, sudah sukses. Dan dari CO ke CO. Kita coba lagi, sudah sukses. Jika semua sudah sukses, selanjutnya kita buat DNS di sini di sebuah server. Untuk DNS servernya kita buat URL winsuskariau.ac.id. Kemudian untuk HTML-nya kita buat selamat datang di Winsuskariau. Untuk setting DNS-nya sini kita setting di server. Kemudian kita masuk ke DNS. DNS service kita on. Selanjutnya kita masukkan namanya DNS tadi, winsuskariau.ac.id. Kemudian addressnya yaitu IP dari server 192.168.5.2. Kemudian kita add. Jika sudah, kita save. Jika sudah tersimpan, tadi kan DNS-nya sudah kita setting secara DHCP di semua device. Jika sudah terhubung tadi dengan testing menggunakan surat, maka kita coba tes DNS-nya. Kemudian untuk HTML bisa kita setting di sini untuk HTTP. Kemudian kita masuk di indeks HTML. Mengapa di indeks? Karena URL itu akan mengakses di file indeks HTML-nya. Kemudian kita edit. Kemudian kita buka tag HTML. Kemudian kita buat sebuah tag marquee agar
teks yang kita buat berjalan. Di sini teksnya yaitu selamat datang di UIN Suskaryau. Kita buat di sini H1 untuk agar teksnya lebih tebal. Selamat datang di UIN Suskaryau. Jika sudah, kita save. Kemudian kita dalam manajer kita kembali. Jika sudah, kita tes terlebih dahulu di servernya apakah bisa diakses DNS-nya. Kita masuk ke web browser, kemudian kita ketik DNS servernya yang sudah kita buat tadi, uin suskaryau.ac.id. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di UIN Suskaryau. Kemudian teksnya berjalan karena dari efek tag marquee. Jika sudah berjalan, selanjutnya kita coba akses di isi 1. Sama seperti tadi, kita masuk ke web browser. Kemudian kita ketik URL DNS-nya uin suskaryau.ac.id. Maka sudah berjalan, artinya ini sudah berhasil seperti tadi. Jika sudah, kita coba di laptop. Sama seperti tadi, kita masuk ke desktop, kemudian web browser. Kita ketik UIN Suskaryau.ac.id. Sudah berhasil juga, berarti sudah terhubung ke servernya. Untuk selanjutnya, kita setting di smartphone. Untuk smartphone ini, kita membutuhkan sebuah tower, kemudian sebuah smartphone. Kita setting dulu smartphone yang sebelah kiri. Sebelum menyeting smartphone, kita buat terlebih dahulu IP call towernya. Kita masuk ke CO server, kemudian kita setting di call tower. Kita setting IP address untuk smartphone. Di sini saya setting 192.168.6.1. Ini merupakan kelas IP yang berbeda, untuk kita menggunakan IP yang nomor 2. Jika sudah, selanjutnya kita setting IP-nya di smartphone. IP di smartphone. Kita pergi ke config. Kemudian masuk ke setting. Di sini interface-nya kita ganti ke 3G 4G call. Mengapa? Karena kita menggunakan tower. Jadi dia bisa mengakses menggunakan 3G 4G. Kemudian untuk IP address-nya kita bikin DHCP karena sudah otomatis di setting tadi di CO server. Maka didapatlah IP-nya 192.168. Ini untuk default gateway-nya 192.168.6.1. Ini merupakan IP dari CO server yang kita setting di call tower tadi. Ini merupakan gateway-nya. Kemudian untuk IP address kita setting di sini. Kita refresh, maka didapatlah IP address-nya secara otomatis menggunakan DHCP 192.168.6.3. Jika sudah, coba dulu kita hubungkan dari smartphone ke smartphone ke CO server. Sukses, maka tidak terjadi masalah. Dan sebaliknya, sukses. Selanjutnya, agar smartphone ini bisa mengakses server, kita harus menggunakan atau merouting di routernya. Kita masuk ke static, kemudian kita tambahkan network, kemudian netmask dan next hop. Di sini sudah saya tambahkan. Untuk yang pertama 192.168.5.0 merupakan IP yang pertama, yaitu IP dari router.
Kemudian 192.168.5.2 merupakan IP server. Untuk yang sebelah kiri, kita setting di statik yang kedua, 192.168.6.0. Ini tadi IP dengan network 6.0. Selanjutnya, agar bisa mengakses ke server, kita harus melewati IP ini terlebih dahulu, IP CO. Untuk mengakses IP CO, kita masukkan di sini 192.168.5.6, yaitu IP CO. Jika sudah, kita coba, kita tes apakah smartphone ini bisa menghubungi servernya. Maka sukses. Atau kita coba lagi ke router. Sukses, kemudian kita coba ke PC. Oke, kita coba kembali. Sukses. Kemudian kita coba ke laptop. Kita coba sekali lagi. Maka sukses. Jika sukses, maka tidak akan terjadi masalah. Selanjutnya, kita coba DNS-nya. Tadi saat kita menyeting IP-nya sudah di HCP, maka sudah mendapatkan DNS server yang sudah kita setting di server sini tadi, server ini. Kemudian kita coba akses webnya, sudah kita buat di server tadi, yaitu di web browser. Kemudian kita klik di sini URL-nya win.riau.ac.id. Tidak berjalan. Kita coba di sini. Kita refresh terlebih dahulu untuk IP-nya. Maka sudah berjalan. Yaitu selamat datang di Win.Riau, sama seperti tadi yang kita sudah setting di servernya. Jika sudah berhasil, selanjutnya kita setting di smartphone sebelah kanan. Sebelumnya kita setting dulu di call tower di CO servernya. Di sini untuk call tower kita setting IP-nya 192.168.7.1. Ini merupakan network yang ketiga, IP yang ketiga. Mengapa harus berbeda? Karena ini CO ini harus berbeda setiap IP yang ada di sini. Jika sudah menyeting IP yang ada di call tower ini sudah otomatis di HCP. Kita lihat di sini di HCP sudah ada di sini. Selanjutnya kita setting di smartphone-nya. Smartphone kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke global, kemudian setting. Kita pilih DHCP agar mendapatkan IP secara otomatis. Kita masuk dulu ke 3G 4G. Maka otomatis dapat IP-nya untuk gateway-nya 192.168.7.1. Ini didapatkan dari call tower dari CO servernya. Kemudian DNS merupakan IP dari server ini. Kemudian untuk IP-nya bisa kita lihat di sini, bisa kita refresh karena sudah mendapatkan otomatis menggunakan DHCP 192.168.7.3. Atau lebih jelasnya bisa kita lihat di desktop. Untuk addressnya kita pindahkan dulu di 3G 4G 192.168.7.3 subnet masnya ini. Kemudian default gateway-nya ini merupakan IP dari CO server. Kemudian DNS server merupakan IP dari server yang sudah kita setting tadi. Jika sudah,
Selanjutnya kita lakukan routing di routernya agar dapat HP ini terhubung ke server. Caranya kita masuk ke router, kemudian kita pilih routing, kemudian pergi ke static. Kita setting untuk IP yang ketiga ini 192.168.7.0. Ini merupakan network dari IP smartphone. Kemudian 192.168.5.5 ini merupakan IP call tower, merupakan IP central office server yang ada di sini. Ya, di sini. Jika sudah, coba kita tes terlebih dahulu dari HP ke CO server. Kemudian kita coba dari smartphone ke servernya, apakah sudah terhubung. Akses. Kita coba dari HP ke laptop. Save highlight, kita coba sekali lagi. Sukses. Kita coba dari HP ke PC. Masih valid, mungkin kadang terkendala jaringan. Kita coba sekali lagi. Sukses. Kita coba dari HP ini ke router. Sukses. Kemudian kita coba dari smartphone ini ke smartphone sebelahnya. Sukses. Jika sudah semuanya sukses, berarti proses routing kita sudah berhasil. Selanjutnya kita coba tes untuk web yang sudah kita buat tadi di server di HP sebelah kanan. Kita masuk ke web browsernya. Kemudian kita ketikkan winsuska.riau.ac.id. Maka sudah berjalan yang sudah kita buat tadi. Selamat datang di Winsuska Riau. Jika sudah semuanya berhasil, maka proses membangun infrastruktur jaringan ini sudah selesai. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS jaringan komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.